Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Bagasya. Hari ini saya ingin berbagi tips ataupun kiat-kiat gitu ya dalam public speaking. Nah, ini adalah salah satu keterampilan semua orang. Kalau kita juga harus mempunyai keterampilan berbicara yang baik, berkomunikasi yang baik. Nah, kebetulan nih anak-anak SD Lab, PGSD UNJ, dan mungkin adik-adik atau anak-anak semua juga akan melaksanakan ujian praktek di sekolah. Nah, setiap ujian praktek pasti ada menggunakan keterampilan bahasa. Apalagi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia nih, mata pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk di SD Lab yang diuji dalam praktek ya, dalam menguji keterampilan berbicaranya ada 3. Yang pertama adalah ujian berpidato, yang kedua adalah bercerita atau menceritakan kembali ya. Jadi kamu baca cerita terus kamu cerita apa yang kamu ingat gitu ya, cerita-cerita fiksi gitu ya. Oleh cerita dongeng, cerita legenda atau apapun itu. Kemudian yang ketiga adalah mempromosikan produk. Nah, tipsnya apa sih? Tipsnya adalah yang pertama itu adalah pelafalan atau artikulasi. Ini yang dinilai ya. Jadi kamu harus tahu dulu apa sih yang dinilai dalam ujian praktik tersebut, dalam ujian berbicara ya. Yang pertama adalah pelafalan. Setiap keterampilan berbicara harus jelas artikulasinya. Pelafalan, artikulasi, A, I, U, E, O, jelas. Jadi nggak kayak orang bisik-bisik gitu ya, nggak kayak pelan-pelan gini. Semuanya harus jelas gitu ya. Artikulasi atau pelafalan. Yang kedua adalah penekanan atau intonasi. Jadi kalau misalkan ada yang penting ditekan. Kalau misalkan ada yang penting gitu, misalkan dalam berpidato gitu ya, ada hal yang harus didengar, disimak. Itu adalah kuncinya nih misalkan ya. Amanatnya nih, poin pentingnya nih di sini, ditekan, ngomongnya ditekan. Jadi misalkan jangan sampai kita buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Misalkan gitu. Itu kan poinnya tuh di situ. Terus misalkan dalam mempromosikan produk, ayo beli sekarang. Misalkan gitu. Jangan ayo beli sekarang gitu. Ayo beli sekarang. Harus ada penekanannya. Nah, penekanan ini harus tepat ya. Kapan harus ngegas gitu istilahnya. Kapan harus ngegas, kapan harus lembut. Kapan harus lembut. Bercerita juga sama, pada saat kita misalkan memerankan tokoh yang jahat gitu ya. Nah, kita akan berkarakter seperti orang jahat, ngomongnya agak sedikit keras. Tapi ketika kita lagi menceritakan orang yang lagi sedih ya, kita cerita dengan yang suara yang lembut, yang sedih, yang mendayu gitu. Nah, jadi harus sesuai gitu penekanannya. Yang ketiga adalah penghayatan dan sikap. Penghayatan, sikap, ekspresi ya. Ekspresi. Nah, itu termasuk sikap dan penghayatan. Jadi harus sesuai pada saat sedih, pada saat marah, pada saat senang. Nah, itu harus sesuai, baik mempromosikan produk. Kalau nyampe mempromosikan sesuatu, kan nggak mungkin kita lemas, kita malas, terus atau kita kayak orang marah-marah gitu, maksa, kan nggak mungkin juga. Jadi sikapnya harus bagaimana, ceria misalkan. Itu aja sebenarnya. Sama satu hal lagi adalah isi. Isi adalah maksudnya nih yang kamu sampaikan, isinya bagaimana, berbobot enggak gitu. Nah, pidato, terus bercerita, mempromosikan produk. Nah, isinya kan beda-beda nih. Sekarang kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah berpidato. Isinya dulu nih, isinya pidato. Misalkan isinya tentang perpisahan kelas. Perpisahan kelas. Jangan lupa nih, pidato isinya harus gimana nih? Ya, strukturnya ya. Poin-poinnya apa aja nih dalam pidato, dalam berpidato. Ada pembukaan, terus ada isi tengah-tengahnya ya. Kemudian ada penutup. Dalam pembukaan
bagaimana pembukaan yang baik? Harus ada apa saja? Salam, sapa, jangan lupa sapa audiensnya, ada siapa saja. Misalkan Bapak Ibu guru, teman-teman semua. Nah, ingat dalam konteksnya itu siapa yang mendengar. Dalam isinya, dalam kamu berpidato itu kamu lagi ngomong sama siapa ceritanya. Dalam berpidato itu siapa yang mendengar, audiensnya, penyimaknya itu siapa. Jadi disapa. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman yang saya hormati. Misalkan ada kepala sekolah, Bapak Kepala SDS Laboratorium PGSD UNJ, Bapak Ibu guru yang saya hormati, teman-teman, adik-adik semua, adik-adik kelas yang saya banggakan. Misalkan gitu. Itu disapa. Kemudian jangan lupa sampaikan tujuannya. Hari ini mau pidato tentang apa? Jadi hari ini saya ingin berpidato atau hari ini saya ingin menyampaikan sepatah dua kata tentang perpisahan kelas, perpisahan sekolah. Nah, jadi harus disampaikan tujuannya dulu. Jadi supaya orang tuh, oh tentang perpisahan kelas ya gitu. Jadi langsung nyimak gitu. Kemudian kamu boleh tambah dengan hal-hal yang menarik supaya dapat menarik perhatian nih. Misalkan pakai pantun atau pakai lagu atau pakai yel-yel, terserah gitu. Nah, itu akan menjadi nilai tambahan untuk poin isi. Kemudian isinya tuh yang paling penting nih. Apa sih yang mau kamu sampaikan dalam pidato? Misalkan untuk perpisahan kelas, apa yang harus kamu sampaikan? Mungkin kamu harus menyampaikan ke siapa? Ke guru-guru, apa yang harus kamu sampaikan? Misalkan ucapan maaf, ucapan terima kasih, atau ucapan-ucapan yang lainnya. Kemudian apa lagi harus kamu sampaikan? Kepada siapa lagi? Misalkan kepada teman-teman. Ucapan apa, harapan apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman? Nah, itu harus disampaikan dengan jelas. Ingat, isinya harus sesuai dengan tema. Jangan kemana-mana ya. Jangan terlalu keluar dari konteks, keluar dari benang merah. Terus itu isi. Pelafalannya tadi sudah dijelaskan, harus jelas menyampaikannya, ya. Harus jelas nih mulutnya, harus dibuka, harus jelas. Kemudian penghayatannya, bagaimana cara menyampaikan pidato ketika isinya tentang perpisahan kelas? Perpisahan kelas gimana? Sedih, senang, bahagia, campur-campur. Nah, pada saat isinya tentang hal-hal yang bahagia, nah kita senyum, sikapnya ya, ekspresi. Atau sedih ya disesuaikan dengan konteksnya. Terus ingat bahwa kita menyampaikan ini harus sesuai dengan apa ya? Dengan penyimaknya. Jadi kita bahasanya sehari-hari aja nggak masalah. Bahasanya mudah dipahami. Jadi orang mengerti apa yang ingin kamu sampaikan. Dan jangan lebih baik ya. Lebih baik tuh kita paham betul. Jadi tidak membaca terus. Boleh kamu memegang catatan poin-poinnya, tapi jangan fokus ke tulisan. Jangan fokus membaca. Karena tugas kamu adalah berbicara, menyampaikan. Jadi bisa nggak kamu sampaikan nih poin-poinnya, tersampaikan nggak nih? Bahasanya jangan susah-susah, nggak apa-apa, pakai bahasa sehari-hari kamu nggak apa-apa, it's okay. Daripada kamu pakai bahasa yang terlalu baku, terlalu bagus, pada akhirnya kamu cuma bisa membaca, karena kamu nggak ingat. Gitu. Kalau pakai bahasa sendiri, apalagi kamu bikin sendiri, mantap. Ya, jadi kalau bisa bahasanya yang sederhana aja, mudah dimengerti, mudah dipahami oleh kamu sendiri dan penyimaknya. Gitu. Ingat kalau ngomong sama guru ya disesuaikan bahasanya yang santun, yang sopan gitu. Oke, jelas ya untuk pidato. Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan produk. Menyampaikan produk, apa aja sih harus ada dalam menyampaikan produk? Isinya apa aja sih? Yang pertama kamu harus memperkenalkan produk kamu. Kamu mau nyampaikan produk apa? Kemudian ingat ya bahwa tujuan mempromosikan produk adalah supaya orang-orang mau beli nih. Supaya orang-orang mau beli produk kamu. Produk kamu keunggulannya apa? Jadi harus disampaikan nih produk kamu. Apa sih keunggulannya? Kelebihannya apa gitu sehingga harus banget orang beli nih. Kenapa gitu. Terus kamu boleh iming-imingkan dengan tambahan diskon mungkin atau promo apa gitu. Beli 1 dapat 1, beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3, diskon 20%, diskon 25% atau semacamnya gitu. Nah, sekarang Pak Yudi ingin mencontohkan ya. Coba, kalau untuk pidato Bapak yakin semua sudah
biasa ya mendengar pidato pada saat upacara di sekolah dan sebagainya. Untuk promosi produk, kamu biasanya lihat di SPG atau SPB ya, sales atau di iklan-iklan. Misalkan Bapak Ibu silakan beli ini, harga naik pada saat hari Senin, misalkan gitu ya, sebagainya. Nah, kamu contoh tuh, kamu lihat bagaimana sih cara ngomongnya, ekspresinya bagaimana. Nah, sekarang Pak Yudi ingin mencontohkan mempromosikan produk. Ingat, yang pertama, kalau bisa nih pembukaan dulu nih ya. Pembukaan dulu, salam, sapa, terus memperkenalkan diri, itu bagus. Oke, ini contoh pembukaan dalam mempromosikan produk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bunda. Hari ini saya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Bagastian. Saya dari Rumah Semut Anamel. Nah, kan orang Rumah Semut Anamel mikir kan tuh. Jadi perkenalkan diri dulu. Abis itu kita sebutin nih tujuan kita mau ngapain nih, mau ngomong apa nih. Mohon izin Bapak Ibu semua, Bunda-bunda semua, saya ingin mempromosikan ini dia, Rumah Semut Anamel. Apa sih Rumah Semut Anamel itu? Nah, selanjutnya kita menjelaskan produk kita. Produk Rumah Semut Anamel. Di sini Pak Yudi mencontohkan mempromosikan Rumah Semut Anamel. Apa sih Rumah Semut Anamel? Nah, Bunda bisa lihat Rumah Semut Anamel ini adalah program pendidikan, pendidikan informal dan non formal. Nah, kenapa sih Rumah Semut Anamel ini diberi nama semut? Apa sih semut itu? Jadi semut itu adalah sanggar edukasi menyenangkan untuk terampil Bunda. Nah, jadi ini adalah pendidikan informal dan non formal. Apa saja programnya? Programnya ada banyak Bunda. Ini paket komplit. Nah, misalkan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu kelebihan. Jadi kita juga menyampaikan kelebihannya, kelebihan dari produk kita. Baik, ngomong-ngomong, untuk produk bisa berupa jasa, bisa berupa barang, bisa makanan, bisa untuk tempat tinggal gitu, atau tempat wisata gitu, makanan, barang, handphone, atau piring, pulpen, tas. Kita bisa menyampaikan, mempromosikan apa saja ya, barang, alat, benda, jasa. Nah, Pak Yudi sedang menyampaikan produk jasa di bidang pendidikan. Nah, oke, kembali lagi, kita lanjut lagi ya. Misalkan tadi ya sudah dijelaskan apa itu rumah semut. Jadi yang pertama harus disampaikan dulu definisinya atau penjelasan intinya tuh, menjelaskan, mengenalkan produk kita. Nah, setelah itu, setelah udah kenal, kita kasih tahu nih kelebihannya. Nah, sekarang Pak Yudi mau jelasin kelebihannya nih ya. Lanjut. Nah, Rumah Semut Anamel ini paket komplit Bunda. Ada program Taman Pendidikan Al-Quran, ada bimbingan belajar untuk akademiknya di sekolah. Nah, jadi kalau apalagi dalam kondisi COVID ini ya, lagi belajar online, biasanya belajarnya kan kurang maksimal ya di kelas ya Bunda. Nah, jangan khawatir Bunda, anak-anak bisa tetap belajar di Rumah Semut Anamel secara langsung. Karena untuk saat ini juga kelasnya dibatasi, hanya satu kelas 5 orang dan menggunakan protokol COVID, protokol kesehatan yang sangat ketat, misalkan seperti itu. Nah, tidak hanya itu Bunda, tidak hanya Taman Pendidikan Al-Quran atau belajar mengaji dan bimbingan belajar akademik, tapi juga ada sanggar-sanggar edukasi lainnya. Ada sanggar seni membaca Quran atau tilawatul Quran, ada sanggar seni marawis, ada sanggar seni tari, kemudian juga ada sanggar seni bela diri pencaksilat, yaitu palang pintu. Nah, diharapkan Bunda nih dengan ikut sanggar atau Rumah Semut Anamel ini, anak-anak dijamin Bunda akan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, akan mempunyai prestasi yang tinggi di sekolahnya, karena ada banyak program tadi ya, salah satunya juga bimbel, bimbingan belajar akademik. Nah Bunda, buruan daftar sekarang. Kalau misalkan Bunda mau daftar Rumah Semut Anamel, silakan klik. Nah, kita habis itu nih, nah tadi kan udah nih kelebihannya kita udah sampaikan. Masuk ke berikutnya, bagaimana cara mendapatkan produk kita? Bagaimana cara mendapatkan produk kita? Bisa beli di mana kalau berupa barang? Bisa didapatkan di toko apa? Misalkan gitu. Nah, kalau ini langsung kita lanjutkan lagi. Nah, Bunda, kalau misalkan mau mengikuti atau mengikut sertakan anaknya ke program kami, silakan hubungi nomor di bawah ini atau kunjungi sosial media yang kami miliki, yaitu Instagram, YouTube, Facebook, atau bisa langsung hubungi ke WhatsApp nomor ini. Jangan segan-segan Bunda, kelasnya hanya terbatas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kelasnya terbatas. Karena pada kondisi COVID ini
hanya dibatasi maksimal 5-8 siswa saja dalam satu kelas. Oh ya Bunda, hari ini selama masa pandemi ini tidak ada biaya pendaftaran. Jadi pendaftaran gratis. Dan ada potongan cashback 20%. Nah, buruan Bunda, apalagi dapat cashback 20%. Kemudian free biaya pendaftaran. Nah, kapan lagi? Nah, buruan Bunda, dengan daftar saat ini Bunda akan mempunyai banyak sekali keuntungan. Selain dapat cashback, ini juga adalah program pendidikan, ini juga adalah investasi untuk masa depan anak-anak Bunda semua. So, kapan lagi Bunda? Segera daftarkan ya. Nah, itu dia contohnya ya. Kemudian itu mempromosikan produk, contohnya kayak gitu. Kamu bisa coba dengan promosi handphone, alat tulis, krayon, spidol, pulpen, tas sekolah, buku, apapun yang bisa kamu pahami kelebihannya apa. Jadi kamu harus sampaikan nih kelebihannya apa, terus cara membelinya di mana, harganya berapa gitu ya. Oh ya, tadi Pak Yudi belum menyampaikan harganya, tapi boleh gitu kalau misalkan kamu sampaikan harganya berapa, kalau misalkan setelah diskon berapa jadi berapa gitu. Itu cara mempromosikan produk. Selanjutnya adalah keterampilan bercerita. Jadi kamu sampaikan saja cerita yang paling kamu ingat. Pasti kamu sudah pernah menonton TV, menonton dongeng, atau membaca cerita, membaca cerpen, dongeng, atau apapun ya, fabel boleh. Fabel itu cerita dongeng tentang hewan-hewan gitu ya, misalkan si kancil, atau semut dan belalang, dan sebagainya. Kemudian boleh cerita legenda, cerita rakyat, atau apapun itu boleh, silakan. Nah, tipsnya sama dengan yang lain-lainnya itu ya. Isi, pelafalan, ekspresi, penekanan, penghayatan, itu aja. Nah, yang penting adalah percaya diri. Supaya pelafalannya bagus, penekanannya bagus, penghayatannya bagus, kita harus percaya diri. Lakukan saja dengan semaksimal mungkin. Nah, tadi ya, untuk pidato boleh tambahkan dengan pantun, lagu, atau yel-yel. Untuk mempromosikan produk, ya kalau bisa ditampilkan produknya. Jadi kamu harus pegang nih alat produknya. Misalkan kamu boleh peragakan, misalkan kamu mau mempromosikan krayon, ya kamu gambar nih krayon kamu. Kamu coba, nih Bunda, ini teman-teman, ini saya mempromosikan krayon. Krayonnya keren banget loh, karena warnanya sangat terang. Coba lihat deh, ini adalah salah satu contoh gambar yang diwarnai oleh krayon ini, menggunakan krayon ini. Hasilnya bagus banget kan, misalkan gitu. Jadi harus skillful, harus ceria, harus semangat gitu. Nah, untuk bercerita, kamu kuasai dulu ceritanya, pahami ceritanya. Jadi ceritakanlah dengan bahasa kamu sendiri supaya kamu lebih nyaman, supaya kamu lebih enjoy. Untuk bercerita, kamu juga boleh menggunakan boneka, misalkan boneka tangan atau wayang-wayangan, atau kamu boleh memperagakan tokohnya itu sebagai diri kamu sendiri. Misalkan contoh ya, Pak Yudi ingin menceritakan tentang Malin Kundang misalkan. Malin Kundang ini kan tokohnya yang utama adalah si Malin Kundang, anaknya sama ibunya. Misalkan Pak Yudi lagi mau menjadi si Malin Kundang nih, mau izin sama ibunya. Bundo, apakah Malin boleh pergi merantau, Bundo? Aku sangat ingin pergi merantau agar Bundo tidak lagi capek-capek, tidak lelah-lelah mencari uang. Misalkan itu lagi menjadi si Malin Kundang. Kemudian kalau misalkan mau jadi ibunya, berarti kita harus jadi karakter ibu-ibu nih. Ibunya kan udah tua, terus udah sakit-sakitan. Mande, Malin, kalau kamu pergi, ibu dengan siapa, nak? Misalkan gitu. Ya lebih baik kalau misalkan kamu bisa mempunyai beberapa suara, itu lebih bagus. Tapi kalau hanya dengan menggunakan pelafalan, dengan penekanan, artikulasi yang dibedakan, itu juga sudah bagus sekali. Yang penting percaya diri, tidak ada yang salah. Jadi jangan takut salah-salah. Kalau misalkan ada yang kepleset kata-katanya, ya udah kamu bisa, oh maksud saya ini ya gitu. Atau maksud saya begini, atau ya kamu ganti, begini maksud saya. Dalam bercerita juga harus runtut ya, jangan ngacak gitu ya, jangan ngacak. Nanti bingung penyimaknya. Kalau mau ngacak, harus alurnya harus jelas, harus kelihatan. Oke.
Pak Yudi pikir kalau bercerita kamu sudah biasa juga mendengar cerita. Jadi itu aja tips-tipsnya. Intinya harus percaya diri, lafalnya, artikulasinya yang jelas, penekanannya harus tepat, makanya gitu. Oke, semangat untuk kegiatannya, ujian prakteknya. Pasti bisa, semangat, optimis, percaya diri aja. Jangan lupa berlatih, karena berlatih dapat meningkatkan kepercayaan diri kita juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.